Nah, seperti Jakarta, kalau secara jujur, bagaimana bisa anomali tadi, selain motor tadi, sekarang soal makanan. Banyak sekali warga miskin mati kelaparan atau kelaparan di tengah malam karena tidak ada makanan. Sementara restoran, rumah makan ada di mana-mana di Jakarta yang tidak pernah diperiksa satu persatu bagaimana jenis makanannya, mengandung obat pengawet, racun atau tidak. Nah, kalau Pemda DKI memeriksa 300 saja restoran tiap malam, maka sisa makanan itu bisa ditaruh di 300 titik untuk orang yang kelaparan, yang punya kartu miskin. Dia bisa makan gratis di sana. Lalu seperti busway. Sekarang baru 12 koridor. Kalau kita lengkapkan 15 koridor, semua menjadi terintegrasi, maka orang kalau naik busway, tiap 3 menit, tidak ada yang berani masuk ke dalam jalur busway. Bisa ditabrak dari busway itu, mobil-mobil. Dan kalau tiap 3 menit, kalau musim yang padat penumpang, ya busnya lebih banyak. Bumper ke bumper. Itu bisa, tapi kenapa? Busnya tidak cukup. Alasannya uang tidak cukup. Padahal kalau kita lihat, PAD dari iklan billboard, itu tidak sampai 0,5 triliun. Tapi orang memasang billboard di Jakarta, 1 tahun, 1,5 miliar tidak cukup. 1 bulan bisa 200 juta, 300 juta. Nah, kalau kita memberikan hak iklan kepada para produsen, menyumbangkan busway itu dengan membuat itu menjadi media iklan billboard, kita kasih 1 tahun atau 2 tahun gratis, toh PAD kecil, saya kira untuk memenuhi 1.000 sampai 2.000 bus di jalur busway, segera terpenuhi. Karena bagi pengusaha lebih untung daripada pasang billboard. Bisnya jalan kemana-mana, di jalur koridor itu, semua orang melihat dan Pemda tidak keluarkan uang untuk mengadakan pengadaan bus itu. Maka Jakarta, orang akan berpindah ke bus. Saya beri contoh satu, ada orang kaya, teman saya, dia jalan Sudirman, Tamrin sampai Sudirman selalu macet. Lalu bagaimana dia? Dia orang kaya punya mobil. Dia memutuskan, dia turun naik busway di ujung, di Tamrin, dia turun di Sudirman. Untuk apa? Baru ganti mobil. Nah, coba kau bayangkan, kau busway bisa tiap 3 menit. Orang bisa turun dengan baik. Jalan kaki yang baik, ada taman yang baik. Orang akan memutuskan sepeda dan jalan kaki adalah transportasi yang paling dikehendaki dari orang Jakarta yang mulai modern dan sudah modern. Tapi kita harus buka sebanyak mungkin jalur untuk sepeda, taman, dan untuk pejalan kaki. Jadi semua orang akan berganti pindah ke busway. Kalau masalah gas tidak cukup, kalau pemerintah pusat tidak mau kasih gas, kenapa kita masih taat kepada harus gas kalau pemerintah juga nggak cukup? Toh mobil-mobil lain juga tidak pakai gas. Ya kita gunakan bus yang gunakan solar untuk sementara. Sampai pelan-pelan baru kita konversi ke gas ketika gas sudah mencukupi. Nah, persoalan pasar tradisional, kenapa banyak sekali pedagang-pedagang yang menderita? Banyak sekali pasar tradisional ketika dia dagang sana puluhan tahun, begitu dibangun oleh swasta kerjasama dengan Pemda, si pedagang tidak sanggup lagi mencicil pasar ini. Jadi digantikan oleh pedagang yang baru. Sehingga mereka yang biasa cari makan sini, dia membuat lapak-lapak baru. Harusnya Pemda membangun pasar tradisional ini, memberikan kembali kepada mereka, sehingga mereka bisa lebih kaya, lebih untung dengan pasar yang modern. Ini untuk atasi itu. Lalu kalau dengan taman-taman tempat kumuh kalau kita sudah bongkar, maka di rumah-rumah susun yang untuk orang sewa maupun subsidi, maka seluruh PKL-PKL itu akan berkumpul ke situ. Karena di situ ada pusat olahraga dan budaya, tempat sosial orang ngumpul. Dan di situ terjadilah hukum supply, penawaran dan permintaan. Pedagang yang curang, yang tidak enak makanannya akan tersingkir otomatis. Lalu mall-mall, kita lihat mall sekarang. Mall-mall ini memperkerjakan ribuan orang, betul. Tapi ribuan orang itu tidak mampu beli makanan di mall karena terlalu mahal. Lalu dia harus makan ketoprak atau mie ayam, nasi goreng di luar mall. Dan di luar mall, trotoar itulah pedagang kaki lima berjualan. Padahal kita bisa minta kepada mall itu memberikan ruangan untuk masuk pedagang kaki lima dengan jumlah yang terbatas untuk menjual makanan kepada pegawai-pegawainya. Lalu katanya nanti juga datang lagi pedagang kaki lima di luar mall yang di trotoar. Itu bisa pasang kamera. Kalau ada tramtip, oknum tramtip yang tidak tanganin, ada kamera direkam, maka saya sebagai wakil gubernur, sebagai pendidikan birokrasi dan gubernur Jokowi dan Basuki akan memberikan sanksi yang tegas. Jadi itu sangat mudah untuk mengatasi itu sebetulnya. Asal prinsipnya kita tidak main. Jadi bahwa kita tidak berani main.
Nah, masalah banjir itu sangat menarik sebetulnya. Tentu kita tangani dengan pengerukan-pengerukan. Nah, soal dari hulu, dari Jawa Barat dan dari Banten, kita tentu bisa tahan sampah dengan jeruji-jeruji. Persoalan paling utama adalah pendangkalan sungai-sungai yang ada di Jakarta. Nah, sekarang bagaimana untuk mengatasi itu? Selalu tidak serentak dilakukan. Dan kita juga curiga ada oknum-oknum yang tidak mengeruk dengan sesungguhnya, hanya membayar jam operasi dari alat berat. Nah, kalau kita buka anggaran ini secara transparan, kita bisa minta tanggung jawab sosial dari perusahaan-perusahaan. Mereka gunakan satu alat berat, jarak sekian, dia sepanjang tahun mengeruk di situ dengan merek dari perusahaan itu. Jadi ini menjadi tanggung jawab swasta per bagian. Lalu sungai-sungai ini ada sebuah anugerah sebetulnya. Di luar negeri, malah alasnya pun dikasih semen. Supaya apa? Ditahan. Ini menjadi sumber bahan baku air minum untuk seluruh orang Jakarta. Jadi sungai-sungai itu tidak dibiarkan lepas ke laut. Air itu kita tampung, kecuali lagi musim hujan baru kita lepas. Jadi ini seperti kolam renang dengan bak semennya. Itu tidak diinjak oleh kapal selam, nggak mungkin tenggelam gitu kan. Jadi seluruh sungai itu udah begitu dalam, keruknya juga dengan mudah, karena sudah ada bak semennya, nyedotnya juga mudah, lumpur-lumpur itu. Dan ini menjadi sumber PDAM, sehingga setiap perumahan yang dibangun dekat sungai, termasuk orang-orang yang kurang beruntung tadi, dia memiliki instansi pengolahan air minum sendiri. Nah, preman juga manusia, punya nurani. Kalau dia punya keluarga, dia punya kehidupan yang baik, dia juga takut mati. Orang berani mati itu kalau sudah putus asa, tidak ada harapan. Nah, kalau dengan adanya taman yang baik, adanya CSRD perusahaan, ada pengolahan taman, orang-orang yang preman-preman ini kan menjadi pegawai-pegawai, menjadi usaha-usaha kompos, pengawasan, satpam. Dia tentu tidak mau lagi jadi preman. Nah, ada preman rajanya bagaimana? Kalau ke Pak Preman, dia lebih takut mati lagi, karena dia sudah kaya dan hidup enak. Mungkin sudah punya berapa istri. Dia masuk ormas-ormas yang anarkis. Dia hidup enak, rumahnya hebat, istrinya banyak. Dia hanya memanfaatkan orang yang berani mati untuk dia. Kalau sudah tidak ada anak buah yang berani mati lagi untuk dia jumlahnya, dia juga lebih takut mati daripada anak buah yang dipakai. Dan apalagi kita akan menerapkan penegakan hukum. Tapi tentu kita pendekatan secara manusiawi, preman juga manusia. Kalau dia sudah baik, kalau dia sudah hidup baik masih berani preman, ya tentu ada tindakan hukum untuk kita lakukan terhadap dia. Karena ini adalah negara hukum.